Shalom, saudara yang terkasih di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali malam hari ini kita bisa kembali jumpa di dalam live streaming bersama dengan saya Pendeta Ebenezer Plaimo. Saudara yang diberkati Tuhan, tentunya beberapa menit ke depan saya akan menemani saudara dengan berbagi berkat firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan buat kita sekalian. Kita bersyukur karena dari pagi hingga dengan malam hari ini kita dipimpin Tuhan dalam seluruh aktivitas kita. Kita juga bersyukur karena Tuhan memberikan kita kesehatan, kekuatan. Kita juga bersyukur buat sejumlah pemeliharaan Tuhan, berkat mujizat, terutama keselamatan dan kepercayaan yang Dia berikan kepada saudara dan saya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mari siapkan hati saudara. Yang sudah bergabung silakan seperti biasa saya ajak saudara untuk menjadi mitra pelayanan, untuk menekan tombol share, tekan tombol bagikan, dan biarlah kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini dapat menjadi berkat buat semua orang. Saudara yang diberkati, tema khotbah yang akan kita perhatikan adalah berilah hidupmu untuk Tuhan. Haleluya. Ini sebuah tema yang menarik, karena itu jangan lewatkan, tetap stay sampai dengan selesai, dan biarlah saudara boleh mendapatkan kekuatan dari kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur buat kesempatan malam diberkati ini, di mana Tuhan izinkan kami boleh kembali berjumpa di dalam renungan malam live streaming di Facebook ini. Tuhan, kami berdoa jam pemberitaan ini Tuhan bekerja, Tuhan ambil alih, Tuhan beracara, sehingga jam pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini, setiap pembacaan firman Allah yang sebentar kami bacakan dan kami dengarkan, itu boleh memberikan kami pengertian-pengertian, itu boleh membawa kami kepada pemahaman-pemahaman, itu boleh membawa kami kepada sebuah semangat yang baru yang Tuhan kerjakan lewat kekuatan firman Allah. Sebab kami sungguh percaya Tuhan, bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap kami. Terima kasih Bapa di sorga, bicaralah, nyatakan, singkapkan rahasia kebenaran firman-Mu. Roh Kudus memberikan roh hikmat dan pengertian, sehingga tidak ada satupun di antara kami yang terlewatkan dari jam pemberitaan firman Tuhan. Semua yang sudah bergabung Tuhan dapati, Tuhan berkati. Bahkan yang akan bergabung dimanapun saudara-saudara hamba-Mu berada, hamba berdoa dapati setiap mereka dan jangkau mereka dengan kebenaran-kebenaran ini, sehingga ini benar-benar boleh menjadi sebuah kekuatan yang baru dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, berfirmanlah Tuhan buat kami, karena kami telah siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sekali lagi tema yang akan kita perhatikan pada malam hari ini adalah berilah dirimu untuk Tuhan. Nah saudara yang diberkati Tuhan, malam hari ini saya akan membahas dua hal penting. Yang pertama adalah mengapa kita harus memberi hidup kita kepada Tuhan. Ya, mengapa kita harus memberi hidup kita kepada Tuhan. Itu adalah bagian pertama yang akan kita perhatikan. Dan yang kedua, dalam pembahasan pada malam hari ini juga kita akan memperhatikan bagaimana caranya kita memberikan hidup kita kepada Tuhan. Jadi ini dua hal yang akan menjadi pembahasan kita pada malam hari ini, dan saya percaya kebenaran-kebenaran yang sebentar kita akan nikmati lewat ayat-ayat Alkitab ini akan meneguhkan kita, menguatkan kita sekalian. Oke, mari kita masuk bagian yang pertama terlebih dahulu. Mengapa kita harus memberikan hidup kita kepada Tuhan? Karena alasan yang pertama, bahwa saudara dan saya memang diciptakan oleh Tuhan untuk kemuliaannya. Kita diciptakan oleh Tuhan untuk kemasyurannya. Kita diciptakan oleh Tuhan bukan untuk diri kita, bukan untuk dunia kita diciptakan, bukan untuk kepentingan diri kita, bukan untuk kepentingan golongan, tetapi kita diciptakan untuk kemuliaan dan kemasyuran Tuhan. Perhatikan ayat firman Tuhan yang saya baca, Yesaya 43 ayat yang ke-7. Semua orang yang disebutkan dengan namaku yang kuciptakan untuk kemuliaanku, dikatakan untuk kemuliaanku yang kubentuk dan yang kujadikan.
Lalu dikatakan juga dalam ayat yang ke-21 dari Yesaya pasal 43, umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Jadi saudara yang diberkati, kita diciptakan, kita dibentuk, dikatakan di dalam ayat itu untuk kemuliaan Tuhan, untuk kemasyuran Tuhan. Ini tidak boleh kita lupakan. Karena itu ajakan saya pada malam hari ini jelas lewat tema firman Tuhan ini. Berikanlah hidupmu untuk Tuhan, berikanlah hidupmu untuk Tuhan, karena memang kita diciptakan untuk Tuhan, bukan untuk dunia ini kita diciptakan. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, dulu mungkin kita belum sadar, dulu mungkin kita belum tahu, dulu mungkin saudara hidup kita benar-benar dikuasai oleh kegelapan, sehingga kita pikir hidup kita digunakan untuk kepentingan-kepentingan diri kita. Kita pakai untuk kesenangan-kesenangan duniawi, kita pakai untuk melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan. Karena kita belum paham, kita belum mengerti, kita masih ada dalam dunia kegelapan, kita belum dijamah dan dijangkau oleh Tuhan. Tapi hari ini kalau saudara dan saya, kita sudah menjadi orang Kristen, kita sudah menjadi orang percaya, maka seharusnya kita semua sadar kalau hidup kita yang diciptakan Tuhan, yang dibentuk oleh Tuhan, ini semua adalah untuk kemuliaannya, untuk kemasyurannya, untuk saudaraku kejayaannya, bukan untuk diri kita sendiri. Ini tidak boleh kita lupakan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, karena itu masih banyak orang yang tidak menyadari. Karena itu dia hidup saudara, ya ada di nightclub malam, ya ada di tempat-tempat hiburan. Dia berikan hidupnya untuk itu saudara. Dia tidak tahu kalau dia diciptakan Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Ya ada yang mulai ya bikin sesuatu yang dia anggap itu buat happy-happy bagi dirinya, buat kesenangan-kesenangan dalam dirinya, sehingga dia tidak memberi hidupnya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, ya, ini tidak boleh sampai terjadi. Kalau kita sudah menjadi orang percaya, anak Tuhan, orang Kristen, orang-orang yang telah mengalami Kristus di dalam hidup kita, kita harus sadar benar bahwa saya dicipta, dibentuk untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, mengapa kita harus memberi hidup kita kepada Tuhan? Saya mau kita memperhatikan bagian yang kedua ini, bahwa saudara yang diberkati, kita harus tahu bahwa memberi diri kita kepada Tuhan itu adalah bagian daripada perintah Tuhan. Jadi itu bukan sesuatu yang sekedar dikumandangkan di gereja atau oleh hamba-hamba Tuhan. Berilah dirimu, saudara yang diberkati. Itu bukan hanya sekedar ajakan-ajakan, tetapi itu bagian daripada perintah Tuhan. Jadi Tuhan memang menghendaki semua orang memberi hidupnya kepada Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, saya baca ayat firman Tuhan ini. Dikatakan begini dalam kitab Mazmur 150 ayat yang ke-6. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan, haleluya. Biarlah segala yang bernafas. Jadi kalau Anda sadar bahwa Anda masih bernafas, berilah hidupmu untuk Tuhan, pujilah Dia, haleluya. Bahkan kata haleluya itu, saudaraku, dari kata halal, ya, dari dua suku kata yang artinya adalah pujilah Tuhan. Sebuah ajakan, sebuah seruan. Kenapa seruan itu diberikan? Kenapa kita harus berkata haleluya, saudaraku? Pujilah Tuhan, karena ini adalah perintah. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Ini perintah Tuhan. Karena itu saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, pada malam yang luar biasa ini, jangan lupa untuk memberi hidup kita kepada Tuhan. Di bagian lain Rasul Paulus pun mengatakan, Rasul Petrus pun mengatakan dengan jelas, 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-18, 19, bahwa saudara dan saya telah ditebus dengan darah yang mahal, bukan dengan emas dan perak, ya, tetapi dengan darah Kristus, darah yang tidak bercacat dan tak bernoda. Darah itulah yang telah menebus kita.
Karena itu saudara yang diberkati, persembahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Karena yang tebus Anda dan saya bukan dunia, yang tebus kita bukan harta dunia, yang tebus kita bukan jabatan dunia, yang tebus kita bukan pekerjaan dunia, tapi yang tebus kita adalah Kristus yang mati di atas kayu salib di Golgota untuk saudara dan saya. Karena itu Alkitab mengajak kita, berilah hidup kita kepada Dia. Saudara yang diberkati Tuhan, ini tidak boleh kita lupakan seruan ini, perintah ini, saudara, karena memang hanya Tuhan sajalah yang layak untuk dipuji, layak untuk disembah, layak untuk menerima kemuliaan. Tidak ada yang lain. Lihat catatan di dalam kitab Wahyu pasal yang kelima ayat 13 sampai ayat 14. Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga dan yang di bumi dan yang ada di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas takhta dan bagi Anak Domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk itu berkata, amin. Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, Alkitab berkata semua makhluk yang di sorga dan yang di bumi dan yang ada di bawah bumi dan yang di laut dan yang semua yang ada di dalamnya. Itu berarti tidak terkecuali Anda, tidak terkecuali saya, tidak terkecuali siapapun yang ada di bawah kolong langit ini. Alkitab berkata bahwa semua mereka itu lalu kemudian berkata, bagi Dia yang duduk di atas takhta, bagi Anak Domba pujian, penghormatan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara, makanya kita harus beri hidup kita kepada Tuhan. Berilah hidup saudara kepada Tuhan. Tidak ada yang layak. Bagian lain ayat yang mengatakan juga dalam suratan Filipi pasal yang kedua, saya selalu singgung ayat itu. Bukankah di sana dikatakan setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan? Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku. Bukankah juga Kisah pasal 4 ayat yang ke-12 juga mengatakan hal yang serupa? Bahwa tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang kepadanya saudaraku diberikan kuasa. Nama yang berkuasa itu adalah nama Yesus Kristus, nama di atas segala nama. Karena itu saudara yang diberkati, kalau kita mau memberi hidup kita, jangan beri kepada sesuatu yang sifatnya sementara, beri kepada sesuatu yang sifatnya tidak permanen, tapi berilah kepada sesuatu yang kuasa, yang luar biasa, yang melampaui, yang tak terbatas, yang dimana semua makhluk sujud menyembah kepadanya, setiap lutut bertelut kepadanya, dan nama itu adalah nama Yesus Kristus Tuhan. Itulah yang kita harus jadikan sesembahan kita, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Karena itu berilah hidup saudara dan saya kepada Tuhan. Nah saudara yang diberkati oleh Tuhan, 3 alasan yang saya kemukakan itu menjadi sesuatu pembelajaran buat saudara dan saya, bahwa ternyata memang hidup ini hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena itu Paulus pernah berkata dalam suratan Korintus, dia berkata bahwa saudara, hidup dan matiku adalah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kalau aku hidup untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, aku mati pun untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Di bagian lain Paulus juga berkata, sudah dalam suratan Korintus itu, dia mengatakan kalau toh engkau makan atau minum, biarlah semuanya itu engkau lakukan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi saudara, sejumlah ayat yang saya kutip, yang saya sampaikan, mulai dari kitab Perjanjian Lama sampai kitab Perjanjian Baru, itu sekali lagi membuka pandangan kita, mencerahkan cara berpikir kita, bahwa sesungguhnya memang tidak ada alasan untuk tidak memberi hidup kita kepada Tuhan, karena memang Dialah yang layak dipuji, layak disembah, layak menerima segala sesuatu. Hanya Dia, Tuhan itu yang luar biasa. Saudara yang diberkati Tuhan, Yesus Kristus
Karena itu jangan beri hidupmu kepada kesenangan-kesenangan dirimu, kesenangan-kesenangan dunia, ya, saudara. Saya dulu memberi hidup saya kepada kesenangan-kesenangan dunia. Waktu saya lebih banyak untuk hal-hal dunia, lebih banyak cerita omong kosong, lebih banyak, saudaraku, menyanyi lagu-lagu dunia, lebih banyak memberi hidup saya nongkrong di tempat-tempat, saudaraku, keramaian bersama dengan teman-teman, happy-happy di sana, tanpa melihat bahwa hidup ini sesungguhnya lebih saya harus persembahkan kepada Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, dulu juga saya berencana, saudara, untuk memberikan hampir seluruh totalitas hidup saya kepada setan. Ya, karena saudara, saya berpikir bahwa kalau dapat kuasa kegelapan, kalau berjalan dengan kuasa kegelapan, dapat lakukan A, B, C dengan gampang, saudara yang diberkati Tuhan. Ya. Oh, kalau saya punya obat kuat, maka saya jalan kemana saja aman. Ya. Kalau saya punya obat nona, maka saya kemana saja, saya bisa naksir siapa saja. Jadi saudara, saya berpikir waktu itu seperti itu, tapi ternyata salah. Saya baru sadar ketika saya menerima Tuhan sebagai juru selamat, bahwa ternyata saya diciptakan bukan untuk itu semua, tapi saya diciptakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bahkan saudara yang diberkati Tuhan, saya sudah rencana juga mau tato. Karena hari-hari ini kan orang lagi tren-tren tato, ya saudaraku. Ada yang tato ayat Alkitab, tato gambar Tuhan Yesus dan lain sebagainya, saudara, dengan alasan bahwa dia mau nyatakan itu sebagai bentuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Padahal itu mau-mau dewe, orang Jawa bilang, suka-suka hatinya, kemauan dirinya, saudara. Lalu kemudian dia pakai atas nama saja Tuhan. Itu berbahaya, saudara. Ingat baik-baik, hidupmu persembahkanlah seutuhnya untuk Tuhan. Pada malam hari ini saya akan berbagi beberapa hal. Yang kedua, ya saudara. Pertama tadi, mengapa kita harus memberi hidup kita kepada Tuhan. Yang kedua, bagaimana sekarang kalau kita sudah tahu bahwa memberi hidup itu adalah sebuah perintah Tuhan, memberi hidup itu adalah bagian daripada kemauan Tuhan yang kita tidak bisa tolak, sesuai dengan ayat-ayat yang tadi saya baca, kemauan Tuhan. Maka saudara yang diberkati Tuhan, sekarang kita masuk kepada langkah yang kedua. Apa yang harus saya buat? Kalau saya tahu hidup saya harus saya berikan kepada Tuhan, hidup saya harus persembahkan kepada Tuhan, maka apa yang saya harus buat? Mari kita lihat di dalam kitab Roma pasal yang ke-12, ayat pertama dan ayat yang kedua. Di sini dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu persembahkan tubuhmu, garis bawahi kata tubuhmu, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Lalu kemudian ayat 2 itu memberikan penjelasan kepada kita, bagaimana orang bisa persembahkan tubuh yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah, sebagai bentuk ibadah yang sejati, sebagai bentuk pernyataan memberi diri kepada Tuhan, sebagai korban persembahan kepada Tuhan, sebagai pernyataan bahwa ini saya siap dipakai menjadi Allah Tuhan. Apa itu yang dikatakan di ayat 2? Perhatikan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi kita bisa memberikan hidup kita, tubuh kita kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Kalau kita tahu ayat 2, yang pertama di sana dikatakan jangan kamu menjadi serupa dengan dunia. Ini sangat sinkron dengan ayat yang pertama, karena kata kudus di dalam ayat pertama ditulis dengan kata hagios, yang artinya terpisah,
yang artinya tidak jadi satu kelompok. Kalau ayat 2 bilang jangan serupa dengan dunia, maka saudara, orang yang hidup kudus, yang tubuhnya dipersembahkan sebagai korban persembahan yang diberikan kepada Tuhan sebagai wujud ibadah yang sejati, orang itu harus tahu bahwa saya mesti beda dengan dunia. Tidak boleh sama. Ya. Jadi kalau orang dunia hidup dengan narkoba, hidup dengan saudaraku pil, wanita idaman lain, pria idaman lain. Orang dunia hidup dengan bertato di seluruh badan mereka. Orang dunia hidup saudaraku dengan segala macam kesenangan-kesenangan dunia atau hedonisme, egosentris dan lain sebagainya. Maka orang-orang yang telah sadar bahwa saya sekarang memberi hidup saya kepada Tuhan, tidak boleh serupa dong. Tidak boleh. Ya, saudara yang diberkati Tuhan. Tidak boleh serupa. Jadi masa kita sama dengan orang dunia, itu kan parah, ya saudara. Orang dunia yang seharusnya mengadopsi sesuatu yang ada di dalam gereja, lalu kemudian menjadikan tren baru hidupnya. Bukan orang gereja yang adopsi sesuatu yang ada di luar. Bukan orang gereja, orang memuji menyembah Tuhan yang tahu tentang kebenaran, yang mengadopsi sesuatu yang ada di luar dan bawa masuk ke dalam gereja. Justru Anda keliru. Saudara yang diberkati Tuhan, ini kita mesti beda dengan dunia. Dunia yang mesti lihat kita, bukan kita yang lihat dunia. Dunia yang mesti lihat kita. Cara hidup kita, cara penampilan kita, cara berpakaian kita, itu mesti beda dong. Saudara yang diberkati Tuhan. Ya. Jadi kalau orang dunia pakai rok mini, pakai segala hal yang serba tidak sopan, anak Tuhan mesti beda. Ya saudara, makanya Rasul Paulus ketika dia tulis surat Timotius, ya saudara, kepada Timotius, waktu itu saudaraku dia ingatkan kepada perempuan-perempuan yang ada di Efesus untuk mempunyai ciri dandan yang berbeda dengan saudaraku perempuan-perempuan Efesus yang belum bertobat, yang belum kenal Yesus, mesti beda. Makanya ada kalimat di situ, jangan kepang-kepang rambut, jangan pakai perhiasan yang mewah-mewah. Itu bukan sebuah larangan, saudaraku. Tetapi maksud Paulus adalah tidak boleh serupa, tidak boleh sama dengan orang yang belum kenal Tuhan. Bagaimana orang bisa tahu Kristus ada di dalam kamu kalau cara pakaianmu sama dengan perempuan sundal? Bagaimana orang bisa melihat Kristus ada di dalam kamu kalau orang yang tidak kenal Kristus itu tatonya penuh? Dan itu memang saudaraku mindset dunia. Ya kan? Saudaraku, ada cicaknya, ada naganya, ada segala macam. Lalu kita jadi Kristen, kita juga ikut-ikut sama aja. Lah, apa yang dunia bisa lihat dari hidup kita? Kita harus sadar ini. Oh, saya memberi hidup saya untuk Tuhan, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, saya berikan contoh. Saya akan lebih terlihat sebagai seorang pendeta jikalau saya berpenampilan yang baik. Meskipun sekali lagi penampilan itu bisa menipu, ya. Tetapi ini menjadi sesuatu yang perlu kita perhatikan. Dibandingkan dengan saya datang dengan saudaraku keadaan yang hancur-hancuran, baju mungkin singlet, celana setengah tiang, saudara yang diberkati. Apalagi kalau saya mulai ukir segala macam, ya, selalu saya tunjukkan, wah saya kelihatan sekali seperti anak nakal, ya. Nah itu kan cara pandang dunia. Meskipun saya tidak nakal, meskipun saya tidak seburuk pakaian saya mungkin, tapi cara pandang dunia akan seperti itu. Karena itu yang sedang tren terjadi di dunia. Bahwa orang kalau begini, berpakaian seperti ini tandanya bahwa orang itu begini. Itu kan seringkali menjadi ciri. Karena itu, saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, ini kita tidak boleh lupakan. Saya masih punya beberapa ayat yang berkaitan dengan ini. Misalnya, mari kita lihat dari 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu.
Saudara, kalau kita memperhatikan kontekstual daripada pembacaan 1 Korintus pasal yang ke-6, ini Rasul Paulus sedang menyinggung orang-orang percaya di Korintus yang sudah notabene percaya, yang Paulus sapa dalam suratannya itu di awal 1 Korintus 1, orang-orang kudus. Paulus omong begitu kepada jemaat itu. Ternyata Paulus temukan bahwa mereka masih punya ciri hidup yang tidak beda-beda dengan orang-orang dunia yang ada di Korintus. Kalau orang dunia di Korintus menganggap bahwa percabulan itu adalah sesuatu yang biasa mereka lakukan, seperti makan minum, dan mereka berpikir itu dosa yang terjadi di luar tubuh, saudaraku, maka mereka hajar saja terus, mereka lakukan terus begitu. Paulus melihat bahwa ada kecenderungan orang-orang percaya yang ada di Korintus ikut-ikut gaya hidup lama. Makanya Paulus dalam suratannya ini 1 Korintus 6, saudaraku, dia memberikan berbagai penekanan soal percabulan. Bahkan puncak di ayat yang ke-20, Paulus memberikan penekanan, sebab ini alasan kenapa saya larang kamu tidak boleh bercabul, saya larang kamu tidak boleh serupa dengan dunia, saya larang kamu untuk tidak sejenis dengan orang Korintus yang belum bertobat. Karena kamu telah dibeli dan hargamu lunas dibayar. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, ini tidak boleh kita abaikan. Dalam kitab Roma pasal 6 ayat 13 juga Paulus mengatakan, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Ya, sekarang pakai tubuh kita untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Ya, saudara yang diberkati oleh Tuhan, ini penting buat saudara dan saya. Ya, karena itu mari kita semua belajar menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh memahami bahwa saya telah dibeli dan harga lunas dibayar. Saya mau persembahkan tubuh saya kepada Tuhan. Bagaimana saya bisa memuliakan Tuhan, memberi hidup saya kepada Tuhan? Sekali lagi, dengan seluruh eksistensi anggota tubuh saya berikan kepada Tuhan. Lewat, saudaraku, kesaksian hidup kita, lewat perkataan kita, lewat cara berpakaian kita, saudaraku, lewat apa lagi? Ya, gaya hidup kita, semuanya kita harus balancekan atau seimbangkan dengan apa yang firman Tuhan katakan, dan itu akan menjadi kesaksian. Dan waktu orang melihat itu, orang melihat Kristus ada di dalam kita. Waktu dia melihat cara bicaramu, waktu dia melihat cara berpakaianmu yang sopan santun, tutur katamu, ya, dia melihat seluruh atribut dalam dirimu yang baik, dia tentu memuliakan Tuhan. Dan kemudian saudaraku, Kristus boleh ditinggikan dan diagungkan. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, ini penting. Yang kedua, bagaimana kita bisa memberi hidup kita kepada Tuhan? Saudara yang diberkati Tuhan, tadi saya berbicara soal tubuh kita sebagai persembahan atau sikap hidup kita setiap hari. Saudara, yang kedua yang saya mau soroti adalah orang bisa memberi hidupnya ketika dia beribadah kepada Tuhan. Perhatikan Mazmur 34 ayat yang pertama terlebih dahulu. Kitab Mazmur 34 ayat yang pertama. Dari Daud, pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya dengan pikiran di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Saudara yang diberkati Tuhan, dikatakan di dalam ayat itu bahwa Raja Daud ingin memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutnya. Saudara yang diberkati Tuhan, berarti memberi hidup kita itu lewat sesuatu yang namanya ibadah. Ibadah itu jangan Anda dan saya hanya mengelompokkannya sangat kecil, yaitu di gereja.
Memang betul, gereja adalah salah satu wujud nyata kita beribadah. Tetapi beribadah sebenarnya adalah sesuatu yang kita lakukan kepada Tuhan dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saudara yang diberkati, ketika kita membaca Mazmur 34, kita tahu bersama bahwa waktu itu Daud sedang ada dalam situasi genting, di mana dia dikejar-kejar oleh Saul. Saul yang mau membunuh dia, masalah yang begitu berat sedang dihadapi. Sehingga dia harus lari dari satu daerah ke daerah yang lain. Dia harus bersembunyi di gua. Dia harus pura-pura menjadi gila dan lain sebagainya. Tetapi ada satu hal yang dilakukan oleh Daud yang tidak pernah berhenti dilakukan, yaitu dia selalu memuji-muji Tuhan. Dia selalu beribadah kepada Tuhan. Puji-pujian tetap ada dalam mulutnya, kata firman Allah. Saudara yang diberkati Tuhan, inilah orang yang memberi hidupnya kepada Tuhan. Jadi kalau saudara dan saya kita berpikir memberi hidup itu cuma hari Minggu, waktu kita datang gereja, maka hari Senin kita tidak akan beribadah kepada Tuhan. Hari Senin mulut kita tidak akan memuji Tuhan. Kita tidak akan menyenangkan Tuhan. Kita tidak akan mengagungkan Tuhan. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, nanti Minggu kita pergi gereja lagi, baru kita mulai tepuk tangan, kita mulai lompat, kita mulai baca firman, kita dengar khotbah, kita berdoa di sana. Loh saudara yang diberkati Tuhan, itu kita berarti tidak betul-betul memahami bahwa hidup kita ini kita persembahkan kepada Tuhan bukan hanya pada waktu tertentu saja, tapi lewat seluruh kehidupan kita, seluruh aktivitas hidup kita. Seharusnya kita terus meninggikan dan memuliakan Tuhan. Makanya kalau kita membaca di dalam kitab Tesalonika, 1 Tesalonika pasal yang kelima, saudaraku, di sana dimulai dengan kata tetap berdoa, bersukacitalah senantiasa. Kata tetap, kata senantiasa itu menunjukkan bahwa tidak ada batasan waktu. Terus menerus dilakukan secara kontinu, saudara yang diberkati Tuhan. Ya, jadi beri hidup Anda kepada Tuhan itu bukan hanya saja pada waktu kebaktian hari Minggu. Memberi hidupmu kepada Tuhan itu bukan hanya saja waktu Anda beribadah pada kelompok-kelompok persekutuan doa atau pada tempat-tempat kebaktian, tetapi saudara, di segala waktu, di dalam segala keadaan, Anda dan saya memberikan pujian, kehormatan, kemuliaan kepada Tuhan. Itulah ciri orang-orang yang sadar benar bahwa hidupnya untuk kemuliaan bagi Allah. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, makanya kita bangun pagi baca Alkitab, doa, memuji Tuhan sambil goreng nasi. Haleluya, puji Tuhan terus ya saudara yang diberkati Tuhan ya. Lagi putar kopi, lagi cuci mobil, lagi cuci motor, saudaraku, mulai berjalan lagi mengendarai, saudaraku, kita terus hati kita terkoneks dengan Tuhan, pikiran kita terkoneks dengan Tuhan, seluruh eksistensi hidup kita menjadi ibadah. Ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Artinya bahwa tidak ada yang lain yang bisa mencuri perhatian kita dari Tuhan. Tidak ada yang bisa mencuri, saudaraku, pandangan kita dari Tuhan. Fokus kita benar-benar Tuhan, sekalipun kita sedang melakukan sesuatu di tengah-tengah dunia ini. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, makanya Rasul Paulus juga pernah berkata dalam suratan Kolose, bagi Anda yang pekerja-pekerja, dia katakan, kalau engkau lakukan segala sesuatu, ingat, jangan lakukan seperti engkau lakukan untuk manusia, tapi seperti untuk Tuhan. Bagaimana engkau bisa melakukannya seperti untuk Tuhan jikalau pikiranmu, fokusmu tidak kepada Tuhan? Itu impossible. Itu sesuatu yang kayaknya tidak mungkin. Tapi karena memang sejak awal kita belum berangkat dari rumah, kita sudah mulai dengan Tuhan, perjalanan kita mulai dengan Tuhan, sampai di kantor kita mengucap syukur dengan Tuhan, waktu melakukan pekerjaan kita sedang memulai dengan Tuhan, maka saya rasa tidak ada yang bisa mencuri perhatian saudara dari Tuhan. Dan itu yang membuat saudara sadar apa yang Anda lakukan dalam eksistensi kehidupanmu, Anda akan tetap lakukan untuk Tuhan.
Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, di bagian lain Paulus mengatakan dalam suratan Efesus pasal yang kelima, soal istri tunduk kepada suami seperti tunduk kepada Kristus. Perhatikan, bagaimana bisa tunduk seperti tunduk kepada Kristus kalau Kristus tidak ada dalam benaknya, kalau Kristus tidak menjadi sentral dalam hidupnya? Rasanya tidak mungkin. Tapi kalau orang itu sudah mulai dengan Kristus, dimulai dengan Kristus, dijalani dengan Kristus, semuanya dilakukan dengan Kristus, maka saudara yang diberkati, Kristus terus ada dalam pikirannya. Dan pasti dia akan menghormati suaminya juga seperti Kristus. Saudara, dia menghormati Kristus seperti jemaat menghormati Kristus. Bagaimana seorang suami bisa mengasihi istrinya? Ya saudara yang diberkati oleh Tuhan, seperti Kristus mengasihi jemaat. Jikalau si suami pikirannya tidak terkontrol dengan Kristus, tidak memulai dengan Kristus, tidak berjalan bersama dengan Kristus, rasanya Anda tidak mungkin bisa untuk saudaraku mengasihi istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Itu tidak mungkin. Anak-anak, bagaimana engkau bisa tunduk kepada orang tuamu, menghormati orang tuamu, jikalau engkau tidak punya rasa hormat kepada Tuhan? Saudara yang diberkati Tuhan, rasanya tidak mungkin. Ya, makanya ada banyak orang sekarang, saudara, anak-anak sekarang yang berontak kepada orang tua, karena memang mereka bangun pagi mulainya dengan game, bangun pagi mulainya bukan dengan Kristus. Perjalanan hidupnya tidak dengan Kristus, nonton sinetron, makanya hidupnya kayak sinetron. Saudara yang diberkati Tuhan. Tapi hari ini saya mau ajak kita untuk mengerti tentang kebenaran ini. Berilah hidupmu kepada Tuhan. Karena itu, segala waktu, segala situasi kehidupan, biarlah Kristus menjadi pusat sentral penyembahan kita. Kristus menjadi sentral pusat dari penyembahan kita. Itulah orang-orang yang memberi dirinya untuk Kristus. Saudara, pada malam yang diberkati ini, dimanapun saudara sedang menyaksikan live streaming pada malam ini, berilah hidupmu kepada Tuhan. Berilah hidupmu kepada Tuhan. Mengapa? Jelas, tadi saya sudah ungkapkan. Yesaya 43 ayat 7, Yesaya 43 ayat 21. Jelas dalam kitab Wahyu pasal yang keempat, bahwa saudaraku, semua menyembah Dia, semua memuliakan Dia. Kita diciptakan untuk kemuliaan bagi namanya. Dan kita juga sudah perhatikan bagaimana sikap kita waktu kita sadar bahwa hidup ini kita harus beri kepada Tuhan. Ingat, saudaraku, persembahkanlah tubuhmu. Artinya sikap hidup kita tidak boleh sejenis dengan dunia. Bedalah, beda. Dunia bikin gaya lain, kita bikin gaya lain. Jangan ikuti gaya dunia, karena gaya kita adalah gaya warga kerajaan Allah. Hidup kita, prinsip hidup kita adalah firman Allah, dan kita tidak boleh bergeser dari kebenaran. Jangan terlalu sudah dipengaruhi dengan tren-tren masa kini yang bertentangan dengan firman Allah. Jangan, saudaraku. Ikutilah apa yang firman Tuhan katakan kepada kita, sebab itu yang akan membawa saudara menyenangkan Tuhan. Dan yang terakhir, ingat bahwa ibadah itu adalah bagian daripada kita memberi hidup kita kepada Tuhan. Karena itu ibadah bukan hanya pada waktu hari Minggu atau pada jam-jam kebaktian yang sudah terjadwalkan, tetapi dalam seluruh aktivitas kehidupan kita, ibadah harus menjadi bagiannya. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, saya percaya kebenaran ini menolong kita sekalian. Thanks buat semua yang sudah mengikuti live streaming pada malam hari ini. Yang baru bergabung, saya mengajak saudara untuk jangan lupa, boleh tekan tombol share, bagikan, atau bagi saudara yang belum follow, ikuti di fanspage saya. Saya mengajak saudara untuk bergabung di fanspage ini, karena pasti saudara dan saya akan terus diberkati dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang tentunya menguatkan dan meneguhkan kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita semua sampai ketemu di waktu yang akan datang, di jam yang Tuhan tentukan buat kita, antara lain 7:30 atau jam 8 malam, seperti yang tadi kita lakukan pada malam ini, saudara. Dan saya percaya ada berkat-berkat baru yang Tuhan akan sediakan buat saudara dan saya. Saudara yang diberkati, tundukkan kepala saudara Tuhan dan angkat bawah seluruh pergumulan saudara. Percayalah bahwa di dalam doa kita,
Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Saya percaya, saudara, Tuhan tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia mampu melakukan yang terbaik sesuai dengan kehendak kekuatan kuasanya buat kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur buat jam pemberitaan hari ini. Kami sungguh mau melakukan sebagaimana kebenaran ini sampaikan. Beri hidup kami kepada Tuhan. Tolong kami semua Tuhan. Tentu kami sadar ini tidak mudah, tapi kami minta lewat pencerahan yang Tuhan berikan kepada kami hari ini, lewat kebenaran firman dan lewat pimpinan Roh Kudus, kami disanggupkan dan dimampukan untuk boleh memberi hidup kami kepada Tuhan seperti yang dikehendaki oleh firman Allah. Hamba berdoa buat semua yang sudah mengikuti live streaming pada malam hari ini. Dimanapun saudara-saudara hambamu ini mengikuti, hamba tidak dapat menyebutkannya satu persatu, tapi hamba berdoa, jangkau mereka dengan kekuatan kuasa-Mu. Berkati mereka, rumah tangga diberkati, pekerjaan diberkati, usaha bisnis diberkati. Kalau Kau dapati di antara mereka yang mengalami pergumulan-pergumulan tertentu, kami berdoa, kuasa-Mu dinyatakan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah diberikan penghiburan, yang putus asa diberikan pengharapan yang baru. Terima kasih Bapa di sorga buat anugerah besar yang Tuhan nyatakan buat kami. Materaikan kebenaran itu, sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar, tapi sungguh kami akan menjadi pelaku-pelaku firman. Karena Engkau berkata, berbahagialah orang-orang yang menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat jam pemberitaan ini, dan kami serahkan semuanya biar Allah yang melakukan jauh lebih besar dari apa yang sudah kami kerjakan. Ke dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Oke, saudara yang diberkati, sampai ketemu di lain kesempatan. Shalom, God bless.